Gamelan, alat musik tradisional ini hampir semua bahan bakunya terbuat dari bambu, kecuali tali untuk mengikatkan bilah bambu ke lambakan. Pada awalnya terbuat dari rotan, namun saat ini diganti dengan menggunakan benang nilon. Lambakan adalah bahasa Lampung yang diartikan kentongan yang telah diberi lempengan. Sementara bilah-bilah atau lempengan di atas gamelan disebut mata. Di awal, gamelan hanya terdiri dari satu alat musik saja. Namun dalam perkembangan berikutnya, gamelan dijadikan alat musik pengiring saat ditambah beberapa alat musik lainnya. Gamelan banyak tersebar di Lampung Barat, terutama di wilayah Skala-Berak. Daerah Skala-Berak adalah suatu wilayah yang berada di kaki Gunung Pesagi, Lampung Barat. Dan di wilayah ini terdapat kerajaan Skala-Berak kuno. Hingga kemudian di abad ke-12, wilayah tersebut menjadi kerajaan Paksipak Skala-Berak, yaitu 4 paksi yang berkuasa. Paksi Buai Pernong di Batu Berak, Paksi Buai Belunguh di Kenali, Paksi Buai Bejalan di Wai di Kembahang, dan Paksi Buai Nyerupa di Sukau. Dan hanya di Sukaulah tidak banyak terjadi penyebaran gamelan. Oi, sikam buat agak acara. Ija akan nyambai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jako. Mana pini ko jang? Jenabuh gamelan. Oh, gamelan. Tahu banyak jang men gamelan? Nah, ya. Yo, ja. Nabuh gamelan ya. Nah. Yo, cacan. Yo, jadi cara nabuh ya, jak sebelah kiri pai ya. Nah. Gamelan sebenarnya berasal dari kata begamol atau begumul. Dan kemudian masyarakat Lampung menyebut gumulan menjadi gamelan hingga saat ini. Waalaikumsalam, Nija. Jangan ketawayan aku ajang cakaman gamelan. Iya. Ayo kan babakong kirano. Nah. Begumul yang memiliki asal kata gumulan dalam bahasa Melayu berarti berkumpulnya orang-orang. Pada awal peradaban prasejarah, diperkirakan masyarakat Lampung menggunakan gamelan sebagai alat komunikasi. Media atau alat komunikasi di awal peradaban prasejarah untuk mengumpulkan orang-orang yang sebelumnya menggunakan teriakan suara. Kemudian berkembang dengan menggunakan alat-alat lainnya, seperti halnya batu, kayu, maupun satu buah bambu. Bambu atau kentongan yang dalam bahasa Lampungnya disebut kelekup
Jika merujuk dari catatan sejarah, mengalami pergeseran fungsi dari hanya sebatas alat komunikasi menjadi alat hiburan. Terjadi sekitar abad keempat Masehi, tatkala bagian atas kentongan diberi potongan-potongan bilah bambu hingga memiliki nada. Dan di abad keempat Masehi inilah, bertepatan dengan datangnya biarawan Buddha ke bumi Skalabra yang membawa tangga nada do, re, mi, sol, la sebagai nada inti dan nada 7, si sebagai nada tambahan. Dan ternyata tangga nada pentatonis Cina tersebut telah ada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Gamelan ini adalah memang milik masyarakat Lampung, di mana diketahui juga seluruh masyarakat Lampung umumnya pernah berada di bumi Skalabra. Diperkirakan mereka abad keempat ini ya, keberadaan gamelan abad keempat Masehi ini kemudian berlanjut karena disebut juga kalau secara ilmiah silofon, di mana silofon itu silo adalah kayu, pon itu adalah bunyi, atau gamelan yang berupa berlempeng, yang alat musik berlempeng ini bahkan diekspor dari Asia Tenggara ke Afrika pada abad 5 Masehi. Jadi dapat kita gambarkan pada saat itu bahwa alat musik yang berlempeng ini sudah berkembang abad 5 dibawa ke Afrika abad 5 Masehi. Kemudian diperkirakan abad ke-7 Masehi itu gamelan dibawa ke daerah Jawa, di mana pada abad ke-8 Masehi gamelan terpahat di relief Candi Borobudur. Artinya dengan kata lain bahwa gamelan secara antropologi itu ada di Lampung, ada di masyarakat Lampung. Tapi secara arkeologi kita bisa temukan di Candi Borobudur di Jawa Tengah. Jadi pada abad ke-8 itu sudah dipahatkan di Candi Borobudur. Bunyi nada-nada merdu yang dihasilkan dari pukulan gamelan ternyata tergantung dari jenis bambu yang digunakan. Pada umumnya, bambu yang digunakan untuk membuat gamelan berasal dari jenis bambu betung dan balak. Kedua jenis bambu ini masih banyak tumbuh di Kabupaten Lampung Barat. Bambu betung dan balak sangat cocok untuk membuat gamelan. Karena selain sesuai ukuran besar, kecil, dan tipis tebalnya bambu, juga umur dan bagian ruas serta kualitas bambu. Bagian bambu yang biasanya dipilih yaitu kira-kira berjarak 1 meter dari bongkol atau pangkal bambu. Dan dari satu panjang bambu hanya 10 meter ruas bambu yang dapat dimanfaatkan. Sementara usia bambu yang digunakan harus berumur 4 tahun, karena jika tidak, maka kentongan atau lambakan akan peot dan pecah. Sementara untuk pembuatan mata atau potongan bilah-bilah bambu, dibutuhkan bambu minimal berusia 4 tahun. Bambu yang berusia di atas 4 tahun akan menghasilkan mata yang jauh lebih baik. Oi! Oi! Di pakang mo! Jadi ja! Kanong halong ko kuda kang hang ako puking so! Wat, ija ko te. Yo, jasi kamitan no! Ayo, ko tunggu. Ipa daga kang hang ako puking. Udah dungga, ija kami dungga, milih situha de unggak di san. Oh, napayok kaya kami. Ayo, ja. Yuk. Ini kami nuak.
Pernah dija nya nuah kana. Oh, napayo. Jo nya menjong di jam menah niko ya. Oh, yo. Kado kari niko. Dukari jo nya lagi makasih kena pai. Nah ya do de tiuyun ko kanah katan berasih kepai kedik kenawang nano. Ya, legohan gitu kita. Oh. Sana aku mabindu sana. Beberapa mitos yang sering dilakukan masyarakat pada zaman dahulu kala ketika akan membuat gamelan yang baik, diantaranya masyarakat harus merendam bambu selama 1 tahun. Dan untuk merendam bambu harus mencari daerah sungai yang paling dalam. Selain itu, penebangan pohon bambu harus dilakukan ketika musim kemarau tiba. Hari baik, bulan tua, tanggal tua yang jatuh di antara tanggal 20 hingga tanggal 10 bulan berikutnya saat menjelang sore dianggap adalah waktu terbaik untuk melakukan penebangan pohon bambu. Bulan purnama yang jatuh antara tanggal 10 sampai dengan 20 juga menjadi larangan untuk melakukan penebangan pohon bambu. Karena saat itu mulai tumbuhnya rebung, sehingga bambu yang ditebang akan menghasilkan suara yang kurang baik dan mudah menjadi bubuk. Namun seiring berjalannya waktu, hal-hal tersebut telah ditinggalkan oleh masyarakat Lampung Barat sebagai perajin gamelan. Ayo kita mulang jo kado masa pering. Mana payo? Ayo. Sulah legohan kana kita sumba. Iya, jombi ya ajo. Proses pembuatan gamelan diawali dengan memotong bagian-bagian bambu sesuai ukuran. Bambu-bambu jenis betung dan balak asal Lampung Barat ini memang sangat dikenal kualitasnya untuk membuat gamelan. Nah, jadi hijau tano harus siap julang kari ni sisiran na lagi. Saya hatinya ya harga menjadi bentuk gamelan. Nah kadu ngedok. Tano kita mulai nyetel ya. Iya. Kalau jauh hadu udah di bis. Nah, ada bunyi nilai ada bunyi nih no. Jadi setel pedija. Ada menjadi deh gamelan setinggal. Nah iya. Tinggal kita nyoba ke kita mulang. Nah jadi tano khadu menjadi gamelan. Tambah najak julang atau kentongan kahu bugamol kan. Asalnya kan bugamol. Najak menjadi bugamol. Tano khadu menjadi. Tinggal ngelubang hijau lagi. Nah, ngelubang hijau, di lubang kita kayak kak di pekon, kak di lamban. Kak di lamban. Jok kita hadu kanoman. Ya do. Kira Nah. mak do ki berdoa ngangon ki mak kita akan Dicoba pai. Iya, ya do. Dicoba kita. Ayo. Padu. Lalawa dah jo. Padu. Jadi wai mati je nyak maluh dia lu. Iya.
terus berputar. Fungsi gamelan pun tak lagi hanya sebagai alat komunikasi. Tetapi gamelan juga berfungsi sebagai sarana hiburan pribadi, suara kebudayaan, juga digunakan untuk upacara-upacara adat dan sebagai sarana industri, serta beberapa hal lainnya. Beda, kalau dahulu gamelan hanya dimanfaatkan untuk alat komunikasi saja. Saat ini fungsi gamelan telah merambah ke beberapa hal seperti sebagai acara hiburan, upacara adat, dan pernikahan. Kalau berbicara bagaimana dengan para pengrajin sendiri, saat ini jumlah pengrajin gamelan tidaklah banyak lagi, bisa dihitung dengan jari, karena para pengrajin terdahulu tidak menurunkan pada generasi penerusnya. Kalau untuk para pemain, saya rasa harus ditularkan ke seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung, sehingga gamelan akan tetap terjaga dan semakin dicintai keberadaannya. Ini yang saya harapkan, bahwa ini tanggung jawab kita semua untuk melestarikan gamelan. Harapan agar gamelan tetap terjaga dan dapat membumi di Sai Bumi Huajungai, Provinsi Lampung, terus digelorakan, tak hanya oleh generasi tua semata, tetapi mulai merambah ke generasi muda. Berbagai ide-ide kreatif pun mulai dimunculkan sejak tahun 2012 lalu. Gamelan pun telah diimplementasikan dalam pembuatan batik, souvenir gantungan kunci, pagelaran tari kolosal. Rekor muri memainkan gamelan selama 25 jam, bahkan dibawa hingga ke tingkat internasional. Dan di tahun 2015 lalu telah dibentuk kepengurusan Gamelan Institute, yaitu organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian gamelan. Ini semua tergantung kita. Apakah kita mau memainkan dan melestarikan gamelan di tanah kelahiran kita sendiri? Perjuangan kita belum selesai hingga gamelan mendapat pengakuan dari UNESCO. Dan tanggal 8 Desember telah ditetapkan sebagai Hari Gamelan. Gamelan sebagai alat musik tradisional kebanggaan masyarakat Lampung harus terpatri dalam sanubari masyarakat Lampung. Mengingat sejak 2 dekade lalu, mulai banyak alat-alat musik dari luar yang masuk ke penjuru belahan bumi Nusantara. Berbagai upaya harus tetap dilakukan untuk menjaga gamelan agar tak hilang ditelan waktu. Gamelan adalah alat musik pukul yang terbuat dari bambu, berasal dari Provinsi Lampung. Gamelan itu yang berarti kalau dalam bahasa Lampung itu begamol, yang artinya berkumpul. Jadi
kalau masyarakat Lampung dulu ingin mengumpulkan masyarakat dengan cara memukul alat musik itu. Bedanya gamelan Jawa dengan gamelan Lampung itu adalah kalau gamelan Jawa itu banyak, sedangkan kalau gamelan Lampung hanya satu set. Gamelan ini seringkali dipakai untuk mengiringi acara-acara Lampung maupun acara tarian kreasi dan tradisional. Terus gamelan juga notnya cuman do, re, mi, sol, la, si, do, nggak ada fa-nya. Sebagai muda-muda, kalau bisa Lampung kita naikin lagi melalui musik.